Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi Tactical Decision Making atau pengambilan keputusan taktis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Fatihatus Solihah dengan NIM 4011, dan yang kedua ada Sri Wulandari dengan NIM 4015, dan yang ketiga ada Bella Oktavia Putri dengan NIM 4016, keempat ada Nadia Intanur Fadila Arifin atau saya sendiri dengan NIM 4023, kemudian yang kelima ada Andi Dio Prasetyo dengan NIM 4031, dan yang terakhir yaitu ada Risalatul Maghfirah dengan NIM 4080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek dan jelaskan bagaimana perilaku biaya mempengaruhi informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan jangka pendek. Pada pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah untuk memiliki strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang itu dapat tercapai atau dapat terpenuhi. Untuk keputusan taktis yang tepat berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan yang panjang atau untuk tujuan jangka panjang. Dalam sebuah perusahaan atau suatu perusahaan itu, dalam mengambil keputusan ini itu sangat dibutuhkan karena dengan adanya keputusan itu kita bisa tahu bahwa seperti ini layak dilakukan atau tidak. Di sini ada model pengambilan keputusan taktis. Yang pertama yaitu ada kenali dan definisikan masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Kemudian nomor 4 ada hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Pada poin kelima yaitu ada nilai faktor-faktor kualitatif. Pada poin keenam yaitu pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kenali dan definisikan masalahnya. Kita misalkan bahwa anggota tim manajemen Audio Blast menyadari kebutuhan akan kapasitas produktif tambahan serta peningkatan ruang untuk persediaan bahan baku dan barang jadi. Jumlah pekerja dan jumlah ruang yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana ruang tambahan akan digunakan, itu masalah utama. Kemudian, pertanyaan utamanya adalah bagaimana memperoleh kapasitas tambahan. Langkah kedua yaitu identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Untuk pertama yaitu kita bisa membangun pabrik baru dengan kapasitas yang cukup untuk menangani kebutuhan saat ini dan saat yang akan datang. Kemudian nomor 2 itu kita bisa menyewa fasilitas yang lebih besar dan menyewakan kembali fasilitas yang sudah ada saat ini. Untuk poin ketiga yaitu sewa fasilitas tambahan yang serupa. Kemudian poin keempat yaitu lakukan atau mengadakan shift kedua di pabrik utama dan sewa gedung tambahan yang akan digunakan untuk penyimpanan bahan mentah dan persediaan barang jadi saja, sehingga membebaskan ruang untuk produksi yang diperluas. Kemudian nomor 5 mengalihdayakan produksi ke perusahaan lain dan menjual kembali speaker ke mobil pabrikan. Di sini itu sebagai bagian dari langkah ini, tim manajemen atas Audio Blast itu bertemu untuk melakukan suatu rapat dan membahas serta menghilangkan alternatif yang jelas tidak layak untuk perusahaan ini. Kemudian untuk alternatif pertama itu dihilangkan karena membawa terlalu banyak risiko bagi perusahaan. Kemudian alternatif kedua itu ditolak karena ekonomi di kota kecil Audio Blast sedemikian rupa sehingga menyewakan fasilitas sebesar itu sangat tidak mungkin. Kemudian alternatif ketiga itu dihilangkan karena terlalu jauh dalam memecahkan masalah ruang dan itu juga mungkin terlalu mahal. Kemudian alternatif keempat dan kelima itu layak dilakukan. Langkah ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan masing-masing alternatif yang layak. Di sini
Pada langkah ketiga itu, kerugian dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif yang layak diidentifikasi. Pada titik ini, biaya yang jelas tidak relevan itu dapat dihilangkan dari pertimbangan. Tidak apa-apa untuk memasukkan biaya dan manfaat yang tidak relevan dalam analisis selama mereka dimasukkan untuk semua alternatif. Kita biasanya tidak memasukkannya karena hanya berfokus pada biaya dan manfaat yang relevan, akan berkurang jumlah data yang akan dikumpulkan. Biasanya, Departemen Pengontrolan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa Audioblast menentukan bahwa biaya pembuatan 20.000 speaker seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu ada bahan langsung sebesar 60.000, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 110.000, kemudian ada variable overhead sebesar 10.000. Nah, dari bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, variable overhead itu kita tambahkan dan mendapatkan hasil sebesar yaitu atau total biaya produksi variabel sebesar 180.000. Kemudian ada langkah keempat yaitu perkirakan biaya dan manfaat yang relevan untuk masing-masing alternatif yang layak. Nah, di PPT ini sudah ada alternatif 4 dan alternatif 5. Jadi biaya diferensialnya itu adalah 10.000. Nah, biaya diferensial sendiri itu merupakan perbedaan antara biaya yang dijumlahkan dari dua alternatif dalam sebuah keputusan. Langkah kelima yaitu menilai faktor kualitatif. Nah, sementara biaya dan pendapatan yang terkait dengan alternatif itu penting, mereka tidak memberitahu keseluruhan cerita. Faktor kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan manajer. Kualitatif faktor hanyalah faktor-faktor yang sulit diukur dalam istilah keuangan, termasuk hal-hal seperti ini. Nah, kembali ke Audioblast, presiden atau direktur dari Audioblast sendiri itu kemungkinan akan memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti kualitas dari speaker itu sendiri yang dibeli secara eksternal, keandalan sumber pasokan, stabilitas harga yang diharapkan selama beberapa tahun ke depan, hubungan kerja, citra masyarakat, dan seterusnya. Untuk mengilustrasikan kemungkinan dampak faktor kualitatif pada keputusan Audioblast ini sendiri, pertimbangkan itu dua faktor pertama, yaitu kualitas dan keandalan pasokan. Nah, untuk kualitas sendiri itu, jika kualitas speaker jauh lebih rendah saat dibeli secara eksternal dari mana tersedia secara internal, maka keuntungan kuantitatif dari pembelian itu mungkin lebih fiktif daripada nyata. Nah, seperti menjual kembali speaker berkualitas rendah kepada pembeli terkenal, itu dapat merusak reputasi dari Audioblast secara permanen. Karena kemungkinan ini Audioblast mungkin memilih untuk terus memproduksi speaker secara internal. Selanjutnya ada keandalan pasokan, di mana jika sumber pasokan tidak dapat diandalkan, jadwal produksi dapat terganggu, dan pesanan pelanggan dapat datang terlambat. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah 6, membuat keputusan. Pada langkah ini, langkah yang paling menantang dari model pengambilan keputusan ini adalah langkah keempat, karena melibatkan estimasi biaya relevan dan pendapat relevan untuk setiap alternatif keputusan yang dipertimbangkan. Biaya relevan. Biaya relevan memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu mereka adalah item masa depan. Yang kedua, mereka berbeda di seluruh alternatif. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya dan pendapatan yang relevan dan tidak relevan adalah hal yang sangat penting keterampilan membuat keputusan. Dengan demikian, hanya biaya masa depan dan pendapatan masa depan yang dapat relevan dengan keputusan. Namun, agar relevan, biaya atau pendapatan masa depan adalah sama untuk lebih dari satu alternatif, maka tidak berpengaruh terhadap keputusan. Ilustrasi biaya relevan. Pertimbangkan alternatif buat atau beli satu Audioblast. Biaya dari tenaga kerja langsung untuk memproduksi 20.000 speaker tambahan adalah 110.000 US dollar. Untuk menentukan apakah ini 110.000 US dollar adalah biaya yang relevan, kita perlu menanyakan hal berikut. Yang pertama yaitu, apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan? Ini tentu merupakan biaya masa depan. Memproduksi speaker dengan pabrikan mobil memerlukan yang pertama yaitu jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar.
Yang kedua yaitu apakah berbeda di kedua alternatif. Jika speaker diberi dari pemasok eksternal, maka shift kedua dengan tenaga langsung tidak akan dibutuhkan. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda antar alternatif. Yang pertama 110.000 US dollar untuk alternatif make dan $0 untuk alternatif beli. Tersirat dalam analisis ini adalah penggunaan biaya masa lalu untuk memperkirakan biaya masa depan. Paling baru biaya tenaga kerja langsung rata-rata 5,50 US dollar per pembicara. Untuk 20.000 pembicara tenaga kerja langsung akan dikenakan biaya 110.000 US dollar. Paling baru biaya tenaga kerja langsung rata-rata 5,50 US dollar per pembicara. Untuk 20.000 pembicara tenaga kerja langsung akan dikenakan biaya 110.000 US dollar. Biaya masa lalu ini digunakan sebagai perkiraan biaya tahun depan. Meskipun biaya masa lalu tidak relevan, mereka sering digunakan untuk memprediksi beberapa biaya masa depan. Poin kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan penerimaan sumber daya harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Jika perubahan permintaan dan penawaran untuk sumber daya di seluruh alternatif menyebabkan perubahan pengeluaran, maka perubahan pengeluaran sumber daya adalah biaya relevan yang seharusnya digunakan dalam menilai keinginan relatif dari dua alternatif. Sumber daya yang fleksibel dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada saat digunakan. Untuk contoh, listrik yang digunakan untuk menyalakan kompor yang merebus buah dalam produksi jelly adalah sumber daya yang dapat diperoleh dan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi jika produsen jelly ingin meningkatkan produksi jelly, listrik akan meningkat cukup untuk memenuhi permintaan itu. Jenis sumber daya ini biasanya disebut sebagai biaya variabel yang ketat. Selanjutnya, yaitu memasuki pada beberapa aplikasi biaya umum yang relevan. Biaya yang relevan adalah nilai dalam memecahkan berbagai jenis masalah. Secara tradisional, aplikasi ini mencakup keputusan yang pertama untuk membuat atau membeli komponen, atau biasa disebut dengan make or buy. Yang kedua, untuk menerima pesanan khusus dengan harga kurang dari harga biasanya. Yang ketiga, untuk menjaga atau menjatuhkan segmen atau lini produk atau layanan. Dan yang keempat, untuk memproses produk bersama lebih lanjut atau menjualnya pada split off. Memasuki bagian pertama yaitu make or buy. Keputusan make or buy adalah keputusan yang melibatkan pilihan antara produksi internal dan eksternal. Situasi keputusan make or buy ini mengharuskan perusahaan untuk fokus pada barang-barang yang relevan yang terkait dengan pembuatan atau pembelian produk tertentu. Biasanya, alternatif membuat atau membeli dengan biaya yang relevan lebih rendah merupakan keputusan terbaik. Berikut adalah contoh kasus. Di sini, Swasey Company saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun, Swasey akan mengganti produksi untuk jenis lain dan komponen elektronik tersebut tidak digunakan. Namun, untuk tahun yang akan datang, Swasey harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Swasey telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen tersebut yang akan membuat komponen untuk Swasey dengan harga $4,75 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit itu adalah $8,20. Apakah Swasey akan membeli atau memproduksi komponen tersebut? Langkah yang pertama harus dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi biaya relevan, menjumlahkan, dan menetapkan pilihan sesuai dengan masalahnya. Di sini terdapat tabel apabila digunakan untuk opsi membuat, yaitu bahan baku yang dibeli cukup untuk membuat 5.000 komponen, beban overhead variabel komponen elektronik sebesar $0,40 per tenaga kerja langsung, overhead tetap untuk umum pabrik $1 juta yang dibebankan ke produk berdasarkan luas ruang yang dapat digunakan setiap produk. Yang selanjutnya yaitu fasilitas pabrik untuk komponen seluas 6.000 dari 200.000 kaki persegi. Maka $30.000 tadi dari overhead tetap umum
dialokasikan untuk komponen elektronik, yaitu 0,03 dikali dengan 1 juta. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja paruh waktu sebesar $8.500. Dan di sini juga tersedia tabel jika dibandingkan dengan opsi membuat atau membeli. Di sini terdapat sewa peralatan, jika membuat maka mengeluarkan uang sebesar 12.000. Jika membeli tidak mengeluarkan uang. Kemudian adapun bahan baku langsung, jika membuat yaitu mengeluarkan uang 5.000, jika membeli tidak mengeluarkan uang. Kemudian tenaga kerja langsung sebesar 20.000, sedangkan membeli adalah 0. Dan overhead variabel sebesar 8.000, membeli juga 0. Kemudian di sini ada biaya pembelian, yaitu kalau membuat kan otomatis tidak membeli. Jadi pada opsi yang membeli sebesar 47.500. Tenaga kerja paruh waktu untuk membuat yaitu 0, sedangkan untuk membeli yaitu 8.500. Sehingga jika di total biaya relevannya untuk membuat yaitu menghabiskan 45.000, sedangkan untuk membeli yaitu menghabiskan 56.000. Dari analisis di atas terlihat membuat komponen sendiri adalah $11.000 lebih murah daripada membeli. Maka tawarannya yaitu maka tawaran dari pemasok tersebut harus ditolak. Yang selanjutnya itu memasuki special order decision. Keputusan pesanan khusus fokus pada apakah pesanan dengan harga khusus itu harus diterima atau ditolak. Pesanan ini sering bisa menarik, terutama ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Pesanan khusus terjadi ketika perusahaan menggunakan kelebihan kapasitasnya untuk menghasilkan pesanan satu kali untuk perusahaan lain. Tantangan dalam analisis pesanan khusus ini adalah untuk memperkirakan biaya dan manfaat yang relevan terkait dengan pesanan karena biaya perusahaan tidak akan terpengaruh oleh apa pesanan tersebut diterima ataupun ditolak. Di sini terdapat contoh kasus. Sebuah perusahaan es krim beroperasi pada 80% dari kapasitas 20 juta galon. Perusahaan menerima tawaran untuk memperoleh 2 juta galon seharga $1,55 per galonnya. Ini di bawah harga grosir $2. Haruskah perusahaan tersebut menerima tawaran itu? Yang di sini ada step-step yang harus dilakukan, yaitu step pertama yaitu menentukan masalahnya. Apakah pesanan khusus tersebut menguntungkan dengan kelebihan kapasitas? Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatifnya. Apakah perusahaan tersebut harus menerima atau menolaknya? Dan yang ketiga yaitu identifikasi harga dan keuntungan. Dengan kelebihan kapasitas ini, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu berapa? Dan yang keempat, total biaya relevan dan keuntungan. Di sini yang dipertanyakan yaitu apakah harga itu akan menutupi biaya produksi tersebut. Dan step kelima yaitu menilai faktor kualitatif, dan yang step keenam yaitu membuat keputusan final. Di sini terdapat pembahasan dan perbandingan pula antara menerima tawaran tersebut ataupun menolak tawaran tersebut. Di sini ada sales yang berupa penjualan, kemudian bahan-bahan seperti gula, tepung, dan yang lain-lain. Dapat dilihat dari tabel tersebut, apabila perusahaan tersebut menerima tawaran, maka perusahaan tersebut akan untung sebesar $200. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih baik perusahaan tersebut menerima tawaran itu, sehingga bisa menguntungkan dan juga menghasilkan profit yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu keputusan melanjutkan atau menghentikan produk. Laporan laba rugi tersegmentasi menggunakan biaya variabel. Biaya variabel ini berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi tersegmentasi karena menyajikan biaya variabel segmen terpisah dari biaya tetap. Yang selanjutnya dipisahkan menjadi dua. Pembagian biaya tetap ini membantu kemampuan manajer untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan dan menentukan item yang relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan keep or drop. Kemudian ini ada contoh dari pengaplikasian tadi. Ini contoh 8.3 yaitu
Matronics ini memproduksi pemutar MP3 dan smartphone di satu pabrik. Informasi berikut diberikan untuk tahun mendatang. Penjualan smartphone $400.000, pemutar MP3 $290.000. Harga pokok penjualan variabel $200.000 pada smartphone dan $150.000 pada pemutar MP3. Kemudian overhead tetap langsung $30.000 smartphone dan $20.000 pemutar MP3. Komisi penjualan 5% dibayarkan untuk setiap lini produk. Penjualan tetap langsung dan beban administrasi diperkirakan $10.000 untuk saluran MP3 dan $15.000 untuk saluran telepon pintar. Overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan sebesar $100.000. Penjualan umum dan beban administrasi diperkirakan $20.000. Dibutuhkan siapkan laporan laba rugi tersegmentasi untuk audio Matronics Inc. untuk tahun mendatang dengan menggunakan biaya variabel. Kemudian berikut ada audio Matronics, ini laporan laba rugi tersegmentasi untuk tahun yang akan datang. Penjualan $400.000 pada pemutar MP3, $290.000 pada smartphone dan totalnya $690.000. Kemudian dikurangi biaya variabel. Harga pokok penjualan variabel $200.000 pada pemutar MP3, $150.000 pada smartphone dengan total $350.000. Kemudian beban penjualan variabel $30.000 pada pemutar MP3 dan $14.000 pada smartphone. Kemudian yang ditotal menjadi $34.500. Ketemulah margin kontribusinya, yaitu sebesar $180.000 pemutar MP3, $125.500 smartphone dan semuanya totalnya $305.500. Kemudian contoh 8.3 menunjukkan bahwa kedua produk memiliki margin kontribusi positif yang besar, $180.000 untuk pemutar MP3 dan $125.500 untuk smartphone. Kedua produk tersebut memberikan pendapatan di atas biaya variabel yang dapat digunakan untuk membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Namun beberapa biaya tetap perusahaan disebabkan oleh segmen itu sendiri. Jadi ukuran nyata dari kontribusi laba dari setiap segmen adalah apa yang tersisa setelah biaya tetap langsung ini ditutup, yaitu $140.000 untuk pemutar MP3 dan $90.500 untuk smartphone. Kontribusi laba yang dibuat setiap segmen untuk menutupi biaya tetap umum perusahaan disebut margin segmen. Segmen setidaknya harus dapat menutupi biaya variabelnya sendiri dan biaya tetap langsung. Margin segmen negatif menyeret turut total laba perusahaan, menjadikannya waktu untuk mempertimbangkan menjatuhkan produk. Mengabaikan pengaruh suatu segmen terhadap penjualan segmen lain, margin segmen mengukur perubahan laba perusahaan yang akan terjadi jika segmen tersebut dieliminasi. Kemudian ada contoh 8.4, di bawah ini adalah laporan laba rugi tersegmentasi untuk 3 lini produk Norton Materials Inc. Pendapatan penjualan blok $500.000, ubin $800.000, batu bata $150.000 dan dengan total $1.450.000. Kemudian dikurangi biaya variabel $250 untuk blok, ubin $480.000, batu bata $140.000 dengan total $870.000. Kemudian margin kontribusi untuk blok $250.000, ubin $320.000, batu bata $10.000 dengan total $580.000. Kemudian dikurangi biaya tetap langsung, periklanan $10.000, ubin juga $10.000, batu bata $10.000 dengan total $30.000. Gaji supervise $37 untuk blok, kemudian ubin $40.000, batu bata $35.000 dengan total $112.000. Kemudian penyusutannya yang untuk blok $53.000, untuk ubin $40.000, untuk batu bata $10.000 dengan total $103.000. Kemudian margin segmennya untuk blok $150.000, untuk ubin $230.000, untuk batu bata $45.000 dengan total $335.000. Garis genteng memiliki margin kontribusi $10.000. Penjualan $150.000 dikurangi total biaya variabel $140.000. Semua biaya variabel relevan. Biaya tetap relevan yang terkait dengan lini ini mencakup $10.000 untuk iklan dan $35.000 untuk gaji pengawasan. Yang dibutuhkan nomor 1,
Buat daftar alternatif yang dipertimbangkan sehubungan dengan garis genteng. Nomor 2, buat daftar manfaat dan biaya yang relevan untuk setiap alternatif. Nomor 3, alternatif mana yang lebih hemat biaya dan berapa banyak. Kemudian terjawab. Nomor 1, dua alternatif adalah mempertahankan garis genteng atau menjatuhkannya. Kemudian yang kedua, manfaat dan biaya yang relevan dari menjaga garis genteng termasuk penjualan sebesar $150.000, biaya variabel sebesar $140.000, biaya iklan sebesar $110.000, dan biaya pengawasan sebesar $35.000. Tak satu pun dari manfaat dan biaya yang relevan untuk menjaga garis genteng akan terjadi di bawah alternatif penurunan. Kemudian yang nomor 3, ada kolom keep, drop, dan jumlah diferensial yang harus simpan. Kemudian penjualan ada $150.000 pada keep, dropnya nggak ada. Kemudian jumlah diferensial simpan $150.000. Kurang biaya variabel $140.000, dropnya nggak ada, dan jumlah diferensialnya $140.000. Margin kontribusinya untuk keep simpan jadinya selisihnya $10.000. Kemudian yang drop tetap tidak ada dan jumlah diferensialnya $10.000. Kemudian dikurangi iklan $10.000 untuk keep dan drop nggak ada, jumlah diferensialnya jadi $10.000. Kemudian biaya pengawasan untuk keep $35.000, drop nggak ada, dan jumlah diferensial yang harus disimpan tetap $35.000. Total manfaat atau kerugian yang relevan untuk keep itu $35.000, drop 0 atau nggak ada, dan jumlah diferensial yang harus disimpan $35.000. Perbedaannya adalah $35.000 untuk menjatuhkan atau drop garis genteng. Kemudian yang nomor 3, ada kolom keep, drop, dan jumlah diferensial yang harus disimpan. Kemudian penjualan ada $150.000 pada keep, dropnya nggak ada. Kemudian jumlah diferensial simpan $150.000. Kurang biaya variabel $140.000, dropnya nggak ada, dan jumlah diferensialnya $140.000. Margin kontribusinya untuk keep simpan jadinya selisihnya $10.000. Kemudian yang drop tetap tidak ada dan jumlah diferensialnya $10.000. Kemudian dikurangi iklan $10.000 untuk keep dan drop nggak ada, jumlah diferensialnya jadi $10.000. Kemudian biaya pengawasan untuk keep $35.000, drop nggak ada, dan jumlah diferensial yang harus disimpan tetap $35.000. Total manfaat atau kerugian yang relevan untuk keep itu $35.000, drop 0 atau nggak ada, dan jumlah diferensial yang harus disimpan $35.000. Perbedaannya adalah $35.000 untuk menjatuhkan atau drop garis genteng. Pemrosesan lebih lanjut produk bersama. Produk bersama memiliki proses dan biaya produksi yang sama hingga titik pemisahan. Pada saat itu, mereka dapat dibedakan sebagai produk yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalnya, mineral tertentu seperti tembaga dan emas, keduanya dapat ditemukan dalam biji tertentu. Biji harus ditambang, dihancurkan, dan diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Titik pisah disebut titik pisah. Biaya penambangan, penghancuran, dan pengolahan adalah umum untuk kedua produk. Dan oleh karena itu terjadi terlepas dari apakah biji dijual pada titik pemisahan atau diproses lebih lanjut menjadi tembaga, emas, dan zat lain yang ada dalam biji. Akibatnya biaya gabungan tidak relevan dengan keputusan apakah akan menjual pada titik pemisahan atau memproses lebih lanjut. Kemudian biaya produk bersama dijual pada titik pemisahan, namun terkadang lebih menguntungkan untuk memproses produk bersama lebih lanjut di luar titik pemisahan sebelum menjualnya. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut adalah keputusan relevan yang penting yang harus dibuat oleh seorang manajer. Contoh 8.6, Apple Time menemukan Apple dan kemudian mengurutkannya menjadi salah satu dari 3 kelas A, B, atau C berdasarkan kondisinya. Apple Time harus memutuskan apakah akan menjual apel grade B saat pemisahan atau memprosesnya menjadi isian pie apple. Perusahaan biasanya menjual apel grade B dalam 120 kantong 5 pon dengan harga per unit $1,25. Jika apel diolah menjadi isian pie, hasilnya adalah 500 kaleng isian dengan tambahan biaya $0,24 per kaleng. Pembeli akan membayar $0,90 per kaleng. Yang dibutuhkan 1. Berapa kontribusi pendapatan dari penjualan apel grade B dalam kantong 5 poin? Jawabannya adalah pendapatan dari apel dalam kantong B sama dengan 1,25 dikalikan 120 sama dengan $150. Kemudian 2. Berapa kontribusi pendapatan dari pengelolaan apel grade B menjadi isian pie?
Pendapatan dari pemrosesan lebih lanjut sama dengan 0,90 dolar kali 500 sama dengan 450 dolar. Biaya pemrosesan lebih lanjut sama dengan 0,24 dikali 500 sama dengan 120 dolar. Dan pendapatan dari pemrosesan lebih lanjut sama dengan 450 dolar dikurangi 120 dolar sama dengan 330 dolar. Kemudian nomor 3, haruskah Apple Time terus menjual apel grade B dalam kantong atau memprosesnya lebih lanjut menjadi isian pie? Apple Time harus memproses apel grade B menjadi isian pie karena perusahaan akan menghasilkan 330 dolar versus 150 dolar yang diperoleh dengan menjual apel dalam kantong. Saya akan menjelaskan mengenai keputusan bauran produk. Pertama, campuran produk mengacu pada jumlah relatif dari setiap produk yang diproduksi atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Seorang manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan total keuntungan, karena biaya tetap tidak bervariasi dengan tingkat aktivitas. Total biaya tetap perusahaan akan sama untuk semua campuran yang mungkin. Jika perusahaan memiliki sumber daya tak terbatas dan permintaan untuk setiap produk tidak terbatas, maka keputusan campuran produk sederhana maksimalkan jumlah tak terbatas dari setiap produk. Organisasi sering menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Yang kedua, keterbatasan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, permintaan terbatas untuk setiap produk. Perusahaan sering menghadapi situasi di mana salah satu proses atau sumber daya alamnya tidak dapat menangani semua tuntutan yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, perusahaan harus memutuskan cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dapat rumus yaitu margin kontribusi per unit sumber daya langka itu sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi jumlah sumber daya langka yang diperlukan. 8.9. Perusahaan Elvin merakit dan memasang komputer sesuai spesifikasi pelanggan. Elvin telah memutuskan untuk menetapkan harga pekerjaannya dengan biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung ditambah 20%. Pekerjaan untuk sekolah teknik kejuruan lokal termasuk biaya berikut. Yang pertama yaitu bahan langsung 65.000 US dollar dan tenaga kerja langsung perakitan dan pemasangan seharga 4.000 US dollar. Ditanya, hitung harga yang dibebankan oleh perusahaan Elvin ke sekolah teknik kejuruan. Jawab, yaitu harga sama dengan biaya plus presentasi kenaikan kali biaya sama dengan 69.000 US dollar ditambah 0,20 dikali 69.000 US dollar sama dengan 69.000 US dollar ditambah 13.800 US dollar sama dengan 82.800 US dollar. Perhatikan pada contoh 8.9 bahwa kenaikan 20% bukanlah keuntungan murni, sebaliknya itu termasuk biaya lain yang tidak ditentukan, seperti biaya overhead atau termasuk kantor Elvin dan gaji manajemen, serta biaya pemasaran dan administrasi. Presentasi kenaikan dapat dihitung menggunakan berbagai strategi. Toko retail sering menggunakan markup bridging dan markup tipikal adalah 100% dari biaya. Jika Graham Department Store memberi sweater seharga 24 US dollar, harga eceran yang tertera adalah 48 dolar yang didapat dari 24 US dollar ditambah 1 dikali 24 dolar. Sekali lagi, kenaikan 100% bukanlah keuntungan murni, itu digunakan untuk gaji pegawai, pembayaran ruang dan peralatan seperti mesin kasir, perabot dan perlengkapan, utilitas, iklan dan sebagainya. Keuntungan utama penetapan harga markup adalah harga markup standar mudah diterapkan. Pertimbangan kesulitan menetapkan harga untuk setiap barang dagangan di toko, perangkat keras atau department store. Jauh lebih mudah untuk menerapkan markup yang seragam pada biaya yang kemudian menyesuaikan harga ke atas atau ke bawah jika permintaan lebih. Beberapa pengamatan penting mengenai hubungan antar biaya dasar, presentasi, markup, dan sistem biaya perusahaan pada titik ini. Pertama, ketika perusahaan memasukkan biaya yang relatif sedikit dalam biaya dasar daripada sejumlah besar biaya. Biasanya menjadi sangat penting bahwa perusahaan memiliki presentasi markup yang cukup besar untuk memastikan bahwa markup mencakup semua biaya yang tersisa yang tidak termasuk sebagai biaya dasar. Menentukan pertimbangan dan estimasi biaya yang cukup besar. Kedua, pada catatan terkait efektivitas penetapan harga biaya plus sangat bergantung pada keakuratan sistem biaya dan pemahaman manajer tentang struktur biaya perusahaan. Misalnya, asumsikan
bahwa perusahaan hanya menaikkan biaya produksi langsungnya dan tidak memahami dengan baik perilaku biaya produksi tidak langsungnya atau biaya non-faktornya, biaya layanan pelanggan, dan lain-lain. Dalam kasus ini, penelitian dan pengembangan akan menghadapi masalah dalam penetapan harga yang terlalu tinggi dan akan diremehkan oleh pesaing dengan harga lebih rendah yang lebih tepat atau terlalu rendah dan tidak akan menutup semua biaya sehingga mengakibatkan kerugian bersih. Selanjutnya ada target biaya dan harga. Yang pertama, banyak perusahaan Amerika dan Eropa mendapatkan harga produk baru sebagai jumlah biaya dan keuntungan yang diinginkan. Alasannya adalah bahwa perusahaan harus memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi semua biaya dan menghasilkan keuntungan. Peter Drucker menulis, ini benar tetapi tidak relevan. Pelanggan tidak melihatnya sebagai tugas mereka untuk memastikan produsen mendapat untung. Satu-satunya cara yang tepat untuk menentukan harga adalah memulai dengan apa yang bersedia dibayar oleh pasar. Yang kedua, target costing adalah metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Bagian pemasaran menentukan karakteristik dan harga suatu produk yang paling banyak diminati oleh konsumen. Isinya perusahaan kemudian harus merancang dan mengembangkan produk sedemikian rupa sehingga biaya keuntungan dapat ditutupi oleh harga itu. Perusahaan Jepang telah mempraktekkan pendekatan ini selama bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan Amerika semakin banyak menggunakan penetapan biaya target. Misalkan Olympus, Toyota, Boeing, Nissan, dan Caterpillar telah menggunakan perspektif rantai nilai untuk menerapkan penetapan biaya target. Target costing mengakui bahwa antara 75 dan 90% dari biaya produk menjadi komitmen atau terkunci pada saat menyelesaikan tahap desain. Oleh karena itu, paling efektif untuk membuat perubahan besar dalam tahap desain dan untuk disesuaikan. Upaya penetapan biaya target yang khas untuk mengurangi biaya berfokus pada mendesain ulang produk akan membutuhkan bahan, tenaga, dan prosesnya lebih sedikit atau lebih murah selama produksi, pengiriman, dan layanan pelanggan. Mercedes misalnya menggunakan target costing secara ekstensif dan desain seri kendaraan utilitas sport kelas M yang populer, yang membuat debut publiknya di film blockbuster Jurassic Park. Selanjutnya, pertimbangkan pengalaman penetapan biaya target yang digunakan oleh DigiTime Company dalam pengembangan jam tangan yang menggabungkan PDA atau Personal Digital Assistant. Faktor keren pada item ini tinggi, tetapi sebenarnya memasukkan data pada jam tangan itu sulit jadinya. Perusahaan berharap dapat mengenakan harga premium kepada sejumlah kecil mengadopsi awal. Perkiraan harga wakil presiden pemasaran adalah $200. Manajemen DigiTime membutuhkan keuntungan 15% untuk produk baru. Oleh karena itu, biaya target dihitung menggunakan persamaan berikut. Biaya target sama dengan harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan ketika harga ditetapkan oleh pasar. Perusahaan mungkin menggunakan penetapan biaya target untuk menentukan biaya di mana ia harus dapat memproduksi dan menjual produknya untuk mencapai margin keuntungan yang diinginkan dengan harga yang ditentukan pasar. Contohnya, 8.10 menunjukkan cara menghitung biaya target. Nah, berikut ini contoh 8.10. DigiTime memproduksi jam tangan dan sedang merancang model jam tangan baru yang menggabungkan PDA. Yang diharapkan konsumen akan dilihat oleh DigiTime sebagai fitur desain yang menyenangkan dan berharga. Dengan demikian, jam tangan PDA baru memiliki target harga $200. Manajemen membutuhkan keuntungan 15% dari pendapatan produk baru. Yang dibutuhkan yang pertama itu hitung jumlah keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, hitung target biaya. Jawabannya adalah yang pertama, laba yang diinginkan sama dengan 0,15 dikalikan target harga sama dengan 0,15 dikalikan $200 dengan jumlah sama dengan $30. Untuk yang kedua, biaya target. Biaya target ini rumusnya adalah harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Jadi sama dengan $200 dikurangi $30, sehingga jumlahnya adalah $170.
Nah, untuk selanjutnya, penetapan biaya target melibatkan lebih banyak pekerjaan di muka daripada penetapan harga berbasis biaya. Jika DigitIM tidak dapat membuat arloji seharga $170, maka para insinyur dan desainer harus kembali ke papan gambar dan menemukan cara untuk menyelesaikan sesuai anggaran. Namun, jangan lupa pekerjaan tambahan yang harus dilakukan jika harga berbasis ternyata lebih tinggi dari yang akan diterima pelanggan. Kemudian, tugas berat untuk menyelesaikan biaya untuk mendukung harga yang lebih rendah atau biaya peluang kehilangan pasar sama sekali dimulai. Misalnya pada 1980-an, pasar elektronik konsumen Amerika Serikat menjadi hampir tidak ada karena penetapan harga berbasis biaya menyebabkan harga semakin tinggi. Perusahaan Jepang atau kemudian Korea yang mempraktikkan penetapan biaya target menawarkan harga yang lebih rendah dan hanya fitur yang diinginkan konsumen untuk memenangkan pasar. Untuk penetapan biaya target dapat digunakan paling efektif dalam tahap desain dan pengembangan dari siklus hidup produk. Pada saat itu, fitur produk serta biayanya masih relatif mudah untuk disesuaikan. Ringkasan persamaan penting. Yang pertama, margin kontribusi per unit sumber daya langka sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi jumlah sumber daya langka yang diperlukan per unit. Yang kedua, harga menggunakan markup, yaitu rumusnya biaya per unit ditambahkan biaya per unit dikalikan persentase markup. Yang ketiga, biaya target sama dengan harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bab Tactical Decision Making. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.